nih kita menuju ke topik wawancara kita yang kedua pagi hari ini, di mana pendengar ya terkait dengan Satuan Komando Siaga Darurat lakukan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak abu vulkanik. Di mana pendengar Gunung Api Ilelewotolok di Lembatan naik status dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Ini menyebabkan 21 desa yang berada di seputaran Gunung Api ikut terdampak, dan 2 desa yaitu Todanara 600 meter dari puncak dan Jontona 2 kilometer dari puncak berisiko karena aliran lavanya mengarah ke 2 desa tersebut dan menimbulkan abu vulkanik yang ini cukup mengganggu ya bagi masyarakat sekitar ya, teristimewa dalam hal kesehatannya. Nah, seperti apa pendengar ya informasi selengkapnya, di mana ini Satuan Komando Siaga Darurat melakukan pelayanan gratis untuk menyikapi hal ini. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Dr. Geril Huarnoning. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat pagi Pak Dokter, salam sehat. Selamat pagi, Temia. Salam sehat selalu. Baik, Pak Dokter, ini terkait dengan pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan oleh teman-teman Satuan Komando Siaga Darurat ini. Saya ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Dokter, di mana lokasi utama dari pelayanan kesehatan gratis ini dilakukan nih? Mungkin yang pertama saya ucapkan salam sehat juga untuk para pendengar Pro RRI ND dimanapun berada. Saya diberikan kesempatan yang cukup istimewa pada pagi hari untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan erupsi Gunung Ilelewotolok. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Femi bahwa ada 2 desa yang terdampak, khususnya di Desa Todanara dan Desa Jontona di Kecamatan Ileape Timur, Kabupaten Lembata. Oke, berarti 2 ini yang menjadi lokus utama dalam pelayanan kesehatan gratis di Pak Dokter ya? Ya, betul untuk saat ini. Oke, Untuk saat ini difokuskan karena aliran lavanya menuju ke 2 desa tersebut. baik. Dan bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di 2 desa ini Pak Dokter? Memang terakhir dari tanggal 26 sejak ditetapkannya naik status menjadi status siaga ke level 3, itu teman-teman dari bersama dengan dokter dari Puskesmas Lemau sudah melakukan puskesmas keliling ke desa tersebut, tapi terkhusus untuk yang pertama ke Desa Jontona. Yang pertama di tanggal 26-27 itu sudah dilakukan pusling dengan 95 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan terakhir di 2 hari yang lalu, yaitu hari Senin, sudah juga dilakukan pemeriksaan di 2 desa di Todanara dan di Desa Jontona kembali. Yaitu dengan waktu itu di Desa Jontona ada 59 orang dan di Desa Todanara ada 36 orang. Oke, berarti ini bisa mencapai ratusan orang nih Pak Dokter ya yang sudah diperiksa kesehatannya ini. Ya, dari kedua total desa tersebut mencapai 100 lebih orang. Oke, dan apa saja keluhan yang ditemui para nakes ketika melakukan pemeriksaan kesehatan ini Pak Dokter? Ya, pada saat dilakukan pemeriksaan pertama memang ini sudah menjadi rekomendasi awal dari Badan PVMBG bahwa ada rekomendasi terkait hasil erupsi ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan saluran pernapasan, ya, saluran pernapasan, terus adanya iritasi, bisa mengenai kulit dan mata. Dan kami dari dasar itu juga kami fokusnya di situ, selain dari ISPA yang menjadi pertama, kemudian mungkin ada iritasi di mata dan kemudian ada iritasi di kulit. Nah, pada saat kami lakukan pemeriksaan di lapangan, memang ditemukan lebih banyak mengarah ke pernapasan. Ada beberapa mungkin yang iritasi di mata dan kulit dalam bentuk alergi itu, tetapi belum terlalu banyak di situ. Ataupun juga sakit-sakit yang lain, mungkin mengarah ke silikosis terkait dengan
abu-abu vulkanik itu, semacam sakit badan atau apapun, tapi kami masih dalam situasi pemantauan hingga dengan saat ini. Oke, berarti untuk pelayanan kesehatan gratis yang diberikan kepada warga terdampak ini fokusnya masih ke ISPA dan beberapa sakit ikutan lainnya ya dari abu vulkanik ini Pak Dokter? Betul, betul. Oke. Nah, dengan seratusan lebih pasien yang ditangani oleh teman-teman dari Satuan Komando Siaga Darurat ini, ada berapa banyak nakes yang dilibatkan? Kemudian pihak mana saja nih Pak Dokter yang tergabung dalam tim ini? Untuk nakes masih fokus di Puskesmas Lemau. Ya, jadi satu kali kita turun melakukan pusling sekitar 10 sampai 20 nakes. Karena di Puskesmas Lemau hanya ada satu dokter saja, dokter umum. Kemudian kalau memang ini situasi dia bertambah meluas dan banyak orang yang itu bisa kita libatkan puskesmas lagi sekitaran Gunung Ilelowetolok yaitu Puskesmas Waipukang, juga ada satu dokter juga. Dan itu kita sudah siap siagakan. Dan juga terkait dengan SKPD atau OPD lain yang terlibat karena kita dalam satu kesatuan rencana kontingensi erupsi Gunung Ilelowetolok yang SK-nya sudah ditetapkan oleh Perbup tahun lalu, itu Dinas Kesehatan salah satunya termasuk dalam klaster kesehatan. Ya, ada penanggulangan khusus terkait itu. Ada juga mungkin dinas-dinas lain yang nanti terkait dengan nanti urusan pengungsi untuk mobilisasi dari tempat desa tersebut ke tempat-tempat pengungsi. Itu sudah ada OPD lain yang nanti akan terlibat di situ. Tetapi karena ini masih belum penetapan status menjadi tanggap darurat, masih dalam situasi siaga bencana. Jadi ada beberapa hal mungkin teman-teman dari BPBD menunggu situasi dan bekerja sama dengan kami di Dinas Kesehatan untuk bisa memantau situasi sampai saat-saat tertentu bisa berubah menjadi tanggap darurat. Nah itu tanggap darurat berarti kan sudah harus ada pengungsian yang dilakukan. Atau ada korban nyawa atau korban jiwa yang ada. Atau kerusakan-kerusakan fisik, kerugian material, atau ada beban-beban psikologis yang dirasakan oleh masyarakat. Itu menjadi salah satu indikator untuk melakukan suatu pengungsian atau tanggap darurat yang akan dilakukan oleh pihak Pemda Lembata. Tapi untuk saat ini masih dalam kondisi siaga. Baik, darurat. semuanya masih terkontrol nih Pak Dokter ya sampai dengan saat ini. Untuk saat ini masih terkontrol. Untuk saat ini masih terkontrol dan kami pantau untuk dari sisi kesehatan. Oke. Dan untuk para pasien yang sudah diperiksa ini, apa tindakan yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata? Terus diawasi setelah pemberian obat atau seperti apa nih Pak Dokter? Pasti kalau untuk pelayanan kesehatan itu satu paket, pengobatan pasti dengan pelayanan kesehatan pasti dengan pemeriksaan, kemudian kita lakukan konsultasi, kita lakukan sosialisasi, kemudian terakhir kalau memang ada keluhan yang mengarah perlunya adanya pengobatan, ya kita pasti kasih obat dan kasih rekomendasi lanjutannya. Dan terakhir kita bagi masker dengan pesan-pesan tertentu. Oke, berarti memang ini secara masif terus diberikan edukasi dan sosialisasi nih Pak Dokter ya kepada masyarakat yang terkena dampak dari erupsi Ilelewotolok ini. Dan untuk yang mungkin ada desa lainnya yang tidak terkena langsung juga tetap diberikan sosialisasi edukasi ataukah masih terfokus pada 2 desa ini Pak Dokter? Fokus tetap di 2 desa, tetapi dari 21 desa yang ada di Ilelewotolok status siaga ini tetap diberlakukan untuk semua sekitaran gunung ini. Karena kita tidak tahu potensi angin yang terus berubah menyebabkan abu vulkanik bisa terbang kemana-mana, radiusnya cukup akan sangat jauh. Jadi memang kita minta untuk penduduk yang beraktivitas di luar, yaitu tadi usahakan memakai masker, ya kalau perlu memang dibasahkan sedikit maskernya supaya debu vulkanik itu tidak langsung masuk. Jadi masker itu kita basah sedikit dengan air, ya, terus pakai baju lengan panjang, ya, itu yang perlu kita supaya nanti jangan sampai ada iritasi kulit dan kalau memang perlu ada abu vulkanik ya mata kita lindungi dengan mungkin kacamata. Itu yang perlu menjadi pesan kami pada masyarakat.
Kalau memang beraktivitas di luar yang terpaksa harus menyambung hidup, kan kita tidak bisa kita tidak suruh orang keluar rumah, Mhm. ya, kecuali mereka di pengungsi. Baik, Ya, jadi ini beberapa hal sederhana tapi sangat berguna dan bermanfaat nih Pak Dokter ya, yang harus dilakukan pasti, oleh masyarakat ya, sekitar Gunung Api. Dan Pak betul. Dokter, apa himbauannya juga kepada masyarakat di desa-desa yang terdampak Gunung Ilelewotolok, erupsi Gunung Ilelewotolok dan juga masyarakat pada umumnya, silakan. Ya, yang pertama-tama tetap dari Pusat Geologi, PVMBG, ya, dari posko pemantauan Gunung Ilelotolok terus mengeluarkan hasil rilis. Ya, selain fakta-fakta yang terus diberitakan terus, ya, terus kemudian mereka pemantauan secara visual dan instrumen, terus ada beberapa rekomendasi yang perlu kita menjadi perhatian bagi kita yang masyarakat yang Lembata, khususnya yang di seputaran Gunung Ilelotolok. Jadi pesan tersebut juga sudah cukup jelas. Artinya radius 2 sampai 4 kilometer itu aktivitas masyarakat kalau bisa jangan masuk ke radius itu. Kemudian ya perhatikan untuk kasus-kasus ISPA, kasus-kasus iritasi-iritasi lain seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk iritasi di mata, iritasi di kulit, itu selalu menjadi waspada. Ya, kemudian ada potensi lahar akibat hujan yang mungkin turun secara mendadak dalam curah hujan yang sangat tinggi. Itu bisa menyebabkan lahar turun dengan cepat dan mencair, akhirnya bisa mengenai 2 desa tersebut. Itu yang selalu kita sosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat. Baik, terima Ya, kasih Pak Dokter untuk informasinya pagi hari ini ya. Kita berharap jangan lagi naik status ya untuk erupsi Gunung Ilelewotolok, bahkan iya, bila perlu turun nih statusnya ya, ya. Turun ke ya, menjadi status 2, ya, amin ya, level kita 2 berharap yang kembali. sama. Ya, ya, sekarang Oke, 3, jadi mudah-mudahan turun di 2. Ya, baik. terima kasih. Terima kasih kembali Pak Dokter. Salam sehat, salam tangguh untuk semua nakes yang bekerja di Ya, Lembata sana. terima kasih, salam sehat, salam tangguh, dan salam sukses untuk RRIND.